Kisah ini adalah pengalaman dari seseorang yang bernama Dandi. Waktu itu, Dandi memutuskan untuk melakukan touring bersama beberapa temannya. Karena kebetulan mereka sedang libur panjang. Mereka berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan rute yang melewati jalan kota dan jalan desa. Dandi dan teman-temannya sangat bersemangat untuk melakukan perjalanan ini. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari motor, perlengkapan, hingga akomodasi. Mereka pun berangkat dengan mengendarai motor masing-masing. Di perjalanan, mereka sangat menikmati sekali suasana jalan dan pemandangan yang mereka lalui. Sekali, mereka berhenti untuk beristirahat sambil berfoto dan bercanda tawa riang. Saat mereka sedang beristirahat, salah satu dari mereka pergi untuk buang air kecil. "Tunggu sebentar ya, gua kebelet nih," seru salah satu teman Dandi. "Hati-hati loh, jangan buang air sembarangan, ntar dikejar nyikun-kun baru tahu rasa." Hahaha, jawab Dandi sambil tertawa. Setelah mereka merasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, saat mereka melintasi sebuah desa yang sepi, Dandi tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan adanya kehadiran yang tidak biasa di sekitarnya, dan ia mulai merasa takut. "Apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh?" tanya Dandi kepada temannya yang berada di belakangnya. "Aku tidak tahu, tapi aku merasakan sesuatu yang aneh juga," jawab temannya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Dandi melihat sesosok berpakaian putih berdiri di pinggir jalan. Sosok itu memiliki wajah yang pucat dan mata yang merah, dan Dandi langsung mengenali bahwa itu adalah Nyi Kun-kun. "Apa itu?" teriak Andi. Itu Nyi Kun-kun," jawab temannya dengan takut. Dandi langsung mempercepat laju motornya, tetapi sosok itu terus mengikuti mereka. Dandi merasakan adanya kekuatan yang tidak biasa yang membuat motornya terasa berat dan sulit dikendalikan. "Bagaimana ini? Aku tidak bisa mengendalikan motor ini," teriak Dandi. "Kita harus cepat keluar dari sini," jawab temannya.
Mereka berusaha menjauh dari Nyi Kun Kun itu, tapi makhluk itu terus mengikuti mereka. Mereka melintasi beberapa desa dan kota, tapi makhluk itu terus mengejar mereka. Sial, kenapa kita diganggu makhluk ini? Gerutu Dandi dalam hati. Dandi memberanikan diri melihat dari kaca spionnya, dengan harapan sosok itu tidak lagi mengikutinya. Dan benar saja, sosok itu menghilang. Makhluk itu sudah tidak ada, seru Andi. Semua temannya merasa lega mendengarnya. Namun, perasaan lega mereka tidak berlangsung lama. Saat mereka melintasi sebuah jembatan, tiba-tiba sosok Nyi Kun Kun itu muncul di depan mereka. Sontak mereka pun langsung menghentikan motornya, dan mereka berteriak ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dandi kepada teman-temannya. Mungkin dia marah karena tadi kamu sudah berkata sompral, teriak salah satu temannya dengan nada sedikit takut. Kita harus berdoa dan meminta perlindungan, jawab temannya yang lain. Mereka semua pun berdoa dan meminta perlindungan, dan tiba-tiba sosok itu pun ikut menghilang. Mereka merasa lega kembali dan sangat bersyukur. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, mereka semua merasa tidak percaya atas kejadian yang menimpa mereka tadi. Setibanya mereka di Yogyakarta, mereka semua merasa lelah dan takut. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan tidak melanjutkan perjalanan mereka. Kita harus lebih berhati-hati saat berkendara di malam hari, kata Dandi pada semua temannya. Benar, kita harus selalu berdoa dan meminta perlindungan, jawab teman-temannya. Andi dan teman-temannya sangat terkejut dan takut dengan kejadian itu. Mereka tidak akan pernah melupakan semua kejadian di malam itu. Sejak saat itu, mereka selalu berhati-hati saat berkendara, apalagi saat berkendara di malam hari.